Shalom sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih karunia Allah dan damai sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Bertemu kembali di dalam firman Tuhan yang hidup. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Rahasia Mengatasi Ketakutan. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah kita mengalami ketakutan? Waktu kita masih kecil, ketakutan kita lebih ke arah fisik. Kita takut pada binatang-binatang tertentu. Kita takut dengan dokter gigi. Kita takut dengan jarum suntik. Takut tidur dalam gelap dan sebagainya. Setelah dewasa, ketakutan kita lebih ke arah emosi. Kita takut gagal, kita takut menjadi tua, takut sakit, kita takut akan kematian, kita takut miskin, kita takut sengsara, takut ditolak, takut hidup sendirian, takut dikekang. Memang rasa takut tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kita. Sebab mempunyai rasa takut itu normal. Tetapi jika rasa takut berlebihan, hidup kita akan terus terintimidasi oleh rasa takut itu dan akhirnya membuat iman kita menjadi lemah dan takut. Kita tidak pernah tahu dari mana ketakutan itu berasal. Ia datang sendiri seakan-akan menambah sulit masalah yang sedang kita hadapi. Tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami ketakutan. Contohnya Musa, takut saat diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel karena dia merasa tidak pandai bicara. Yunus juga takut saat diutus untuk mempertobatkan Niniwe hingga lari ke Tarsis. Daud takut saat dikejar-kejar oleh Saul yang mau membunuhnya. Saat kita berpikir takut, maka celah terbuka. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasa takut itu tidak berbentuk. Hanya Tuhan dan iblis yang bisa melihatnya. Saat kita buka celah, kita memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam ketakutan kita dan menambah berat masalah yang kita hadapi. Ketakutan bisa mencuri kebahagiaan kita. Ketakutan bisa mencuri potensi kita yang sebenarnya. Ketakutan juga mencuri percaya diri kita. Ketakutan juga mencuri relasi kita, bahkan menghilangkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengatasi ketakutan? Rahasia mengatasi ketakutan ada di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 yang berkata demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada 3 rahasia mengatasi ketakutan. Yang pertama, membangun pengenalan akan Tuhan. Hampirilah Tuhan, mendekatlah kepadanya, dan kenalilah pribadi-pribadi Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab. Serta bangunlah kehidupan doa pribadi kita. Ketika kita sudah sungguh mengenal Dia,
kita akan tahu dan percaya bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Dia pasti akan mendampingi kita dan menuntun kita lepas dari rasa takut kita dengan mempercayai janji-janjinya yang ya dan amin. Tuhan pasti akan mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada kita seperti yang dilakukan Allah Bapa saat Tuhan Yesus berdoa dalam ketakutannya di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 43 berkata demikian, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Rahasia yang kedua untuk mengatasi ketakutan adalah menawan dan menaklukkan pikiran kepada Kristus. Artinya, meruntuhkan ego dan keangkuhan kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Pikiran kita tidak bisa dikendalikan karena kita belum menaklukkannya kepada Kristus. Serahkan pikiran takut itu kepada Tuhan. Tawanlah dengan perkataan firman Tuhan dan belajarlah untuk taat mengikuti firman-Nya. Rahasia ketiga mengatasi ketakutan adalah menggunakan senjata Allah. Perjuangan kita mengatasi rasa takut tidak bisa dengan senjata duniawi. Kita butuh senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Efesus 6 ayat 16-17 berkata demikian, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bentengi hati kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Bangun iman kita dengan pengalaman berjuang bersama Tuhan dalam mengatasi masalah-masalah kita. Setiap hasil kemenangan dari perjuangan kita akan menaikkan level iman kita. Milikilah mindset bahwa kita sudah diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Gunakanlah firman Tuhan untuk menghancurkan ketakutan kita. Mari kita menundukkan diri kita untuk membangun pengenalan akan Tuhan, untuk menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, serta menggunakan senjata Allah. Maka kita pasti akan bisa mengatasi dan bebas dari rasa ketakutan. Ayat penutup dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang sangat mencintai kami. Bahkan Engkau mengatasi rasa takut-Mu untuk berjuang menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini dengan menderita, dihina, disiksa, bahkan sampai wafat di kayu salib. Ampuni kami ya Tuhan yang selalu dipenuhi rasa takut saat menghadapi masalah-masalah kami. Kiranya kami bisa memandang salib-Mu sebagai kekuatan kami untuk meneladani semangat-Mu berjuang sampai menang dalam masalah-masalah kami. Berikanlah kami kesadaran untuk menundukkan diri dalam membangun pengenalan akan Tuhan, untuk menawan dan menaklukkan pikiran kami ke dalam Kristus, serta menggunakan senjata Allah. Maka kami pasti akan bisa mengatasi dan bebas dari rasa ketakutan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, Tuhan pasti membukakan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kami dan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami alaskan dengan perantaraanmu, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.